Pengorbanan yang menyelamatkan. Renungan diinspirasi dari surat Rasul Paulus kepada umat Ibrani, bab 9 ayat 15, dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan 28. Karena itu, dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kita. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Namun, sekarang ia hanya satu kali saja telah menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan kurban dirinya. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya bangga dan bersyukur sebagai orang Katolik karena memiliki sakramen Ekaristi yang bisa saya terima minimal 1 kali seminggu. Lebih bersyukur lagi apabila saya bisa menerima Ekaristi setiap hari. Waktu saya masih kecil, saya senang mengikuti Ekaristi karena khotbah Romo yang lucu, seru, dan tidak membosankan. Namun setelah saya memahami Ekaristi itu sendiri, terlepas dari faktor Romo dan lain-lain, saya merasakan kerinduan untuk bertemu Kristus dalam Ekaristi. Dalam Ekaristi, saya mengenang kembali pengorbanan Kristus yang wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa semua orang termasuk dosa saya. Saya kadang bisa menangis terharu karena merasakan cinta Tuhan yang begitu besar untuk saya, orang berdosa ciptaannya yang ingin diselamatkannya. Melalui Ekaristi, saya memperoleh kekuatan dari salib Kristus untuk menghadapi tantangan, rintangan, dan penderitaan dalam hidup saya. Bagi saya, Ekaristi adalah sumber hidup dan energi saya, seperti handphone yang perlu di-charge supaya bisa on terus dan tidak mati. Ekaristi menguatkan keyakinan iman saya bahwa Kristuslah satu-satunya sumber keselamatan, jaminan keselamatan yang kita nantikan kedatangannya kembali untuk membawa kita ke rumah Bapanya di surga. Dalam suratnya kepada umat Ibrani, Rasul Paulus ingin memberikan kekuatan kepada orang Kristen Yahudi untuk bisa mempertahankan imannya di tengah tekanan dan berbagai penderitaan yang disebabkan oleh orang Yahudi non-Kristen. Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah Imam Agung yang melebihi malaikat, dan dengan percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Yesus melalui kurban salibnya akan menyelamatkan kita semua
untuk memperoleh hidup yang kekal seperti yang dijanjikannya. Bagaimana tanggapan kita? Sudahkah kita sungguh menyadari pengorbanan Kristus yang wafat di salib untuk menyelamatkan kita? Atau saat ini kita ingin lari dari Kristus saat derita dan salib menimpa kita? Pandanglah salibnya untuk bisa memperoleh kekuatan yang akan memampukan kita memanggut salib hidup kita dan berjalanlah bersamanya. Percayalah, jalan salib Kristus adalah jalan keselamatan menuju hidup kekal. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah Ekaristi yang Kau nyatakan sebagai peringatan akan wafat-Mu di salib untuk menebus dosa-dosa kami. Aku mau menghayati pengorbanan-Mu dan memandang salib-Mu sebagai sumber rahmat ilahi yang memampukan kami untuk hidup mengikuti-Mu sebagai jalan menuju hidup kekal. Amin.